Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, di hari pertama, di subuh pertama bulan suci Ramadan 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 April 2020 Masehi, hari Jumat. Alhamdulillah, kita semua bisa bangun, makan sahur, yang merupakan salah satu keutamaan dari melaksanakan ibadah puasa. Lalu kemudian kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah di rumah karena mengikuti anjuran dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia bahwa untuk Kota Makassar hari ini sudah PSBB, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk sementara waktu kita berjamaah di masjid. Salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang menjadi nabi kita, yang menjadi rasul kita sebagai orang Islam, yang menjadi panutan kita, uswatun hasanah dalam rangka melaksanakan dan menjalankan hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua akan tergolong umat Rasulullah hingga akhir hayat kita nanti. Amin. Pada kesempatan ini, di hari pertama, di subuh pertama bulan suci Ramadan ini, sudah menjadi kebiasaan bagi umat Islam seluruh Indonesia di bulan suci Ramadan, ayat yang paling sering dikemukakan adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Oleh sebab itu, sangat tepat juga jika pada pertemuan kali ini saya mengajak diri saya dan kita semua untuk memperhatikan, coba memikirkan apa makna dan kandungan surat Al-Baqarah ayat 183 yang menurut hemat saya ini harus dituntaskan sampai dengan 185, bahkan dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain yang sangat erat kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Mari kita simak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman. Sasaran utamanya jelas. Para ustaz mengatakan yang diseru orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang beriman sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Bahkan para mufasir yang lain mengatakan la'allakum tattaqun. Mereka mengartikan mudah-mudahan kamu bertakwa.
Sampai di situ ayat itu paling sering kita dengar di bulan suci Ramadan. Namun demikian coba kita lanjutkan dengan surah berikutnya. Ayyaman ma'dudat. Bulan suci Ramadan itu ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Begitu baiknya dan bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Maha pengasih lagi maha penyayang kepada seluruh hambanya, kepada seluruh makhluknya. Ketika Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, namun Allah menyambung ayatnya. Faman kana minkum maridan. Apabila di antara kamu dalam keadaan maridan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka boleh meninggalkan puasa itu, tetapi gantikan pada hari yang lain. Bahkan bukan cuma sampai di situ. Allah masih melanjutkan ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan apabila kamu sangat berat melaksanakannya, apa yang Allah bilang? Fidyatun ta'amum miskin. Bayarkan fidyah kepada orang miskin sebagai pengganti puasamu. Subhanallah. Benar-benar Allah Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada paksaan ketika orang berat melaksanakannya. Bahkan saya mengatakan adalah, jika ada seorang muslim yang berat melaksanakan puasa, lalu kemudian dia paksakan juga melaksanakan puasa, maka sesungguhnya dia telah melanggar perintah Allah. Karena Allah jelas menjelaskan bahwa ketika kamu, hambaku, berat melaksanakan puasa itu, maka fidyatun ta'amum miskin. Bayarkanlah fidyah kepada orang-orang miskin. Memang di lanjutan ayat itu, faman tatawwa'a khaira fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam tafsir Bapak Profesor Dr. Hamka, beliau menjelaskan, sebetulnya ayat ini memang dikatakan di situ bahwa lebih baik bagi kamu jika kamu berpuasa, dan itu jika kamu mengetahuinya. Ini terlepas bahwa tidak ada paksaan bagi orang yang sakit untuk kemudian berpuasa, lalu kemudian dengan menggunakan ayat ini dipaksakan dirinya. Tidak. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah bagi orang yang mampu melaksanakan puasa, maka sesungguhnya lebih baik baginya jika dia mengetahuinya. Selanjutnya, ayat berikutnya, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, yaitu pada bulan suci Ramadan lah untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itulah untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan. Untuk apa? Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini harus menjadi petunjuk bagi manusia. Bagaimana caranya agar Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia? Lalu kemudian wabayyinati minal huda wal furqan. Dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Menjadi pembeda antara yang salah dan yang benar. Maka yang terbaik
jika kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita adalah mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran itu boleh, sangat dianjurkan. Tetapi hanya dengan membaca Al-Quran tanpa berusaha untuk memaknainya, memahaminya, maka tidak akan banyak memberikan makna yang berarti dalam kehidupan kita. Al-Quran hanya akan menjadi hudan, akan menjadi petunjuk jika kita mau mentadaburinya, mempelajarinya. Apalagi kita adalah orang yang tidak ahli dalam bahasa Arab, maka tidak usah kecewa, tapi pelajari Al-Quran, baca artinya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya mengajak diri saya dan kita semua kaum muslimin dan muslimah. Coba mari kita gunakan momen COVID-19 ini. Stay at home, tinggal di rumah. Coba kita buat program bagaimana agar kita tambah pintar, tambah baik, tambah lancar membaca Al-Quran. Tapi yang jauh lebih penting lagi adalah hari ini orang Islam, khususnya orang Indonesia, harus mau mempelajari Al-Quran, harus mau mentadaburi Al-Quran, agar Al-Quran ini menjadi petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tidak lagi harus punya target berapa kali khatam Al-Quran. Tetapi harusnya di dalam bulan suci Ramadan ini, kita boleh memang membuat target khatam Al-Quran, tetapi setelah itu justru kita pelajari, kita coba menghafalkan Al-Quran ini, lalu kita coba menghafal maknanya, kita maknai, kita pikirkan, lalu kemudian kita usahakan untuk melaksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, salah satu model program bulan suci Ramadan, saran saya adalah 10 hari pertama mestinya kita gunakan untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran. Tetapi pada saat berusaha untuk menghatamkan Al-Quran, di dalam hati kita bukan mengejar bagaimana, kapan, dan cepat tamat. Bukan itu. Sehingga kita terlalu terburu-buru membacanya. Padahal anjuran Al-Quran, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan baik dan benar. Tartil artinya kita tahu tajwid, makhraj huruf, di mana keluarnya huruf itu di rongga mulut kita. Lalu saya belum bisa misalnya, kita pelajari. Tidak usah khawatir, karena Rasulullah menjamin bahwa orang yang pintar membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. 1 huruf 1 pahala. Alif lam mim itu 3 huruf 3 pahala. Dan Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang belum pintar membaca Al-Quran, tetapi kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki cara baca Al-Qurannya, maka dia mendapatkan 2 kali lipat pahalanya daripada orang yang sudah pintar membaca Al-Quran. Jadi oleh sebab itu target kita khatam Al-Quran, tapi diperbaiki bacaannya. Mari kita belajar mempelajari. Setelah itu 20 hari kedua, tugas kita adalah bagaimana membaca Al-Quran dalam bahasa Indonesianya, sambil menghafalkan ayat-ayat, khususnya ayat-ayat yang ada kaitannya dalam hidup dan kehidupan kita. Kita bukan ahli, kita bukan anak pesantren, kita bukan orang yang bisa atau sekarang ini sedang menghafalkan Al-Quran. Tapi tidak berarti bahwa kita bebas tugas untuk mempelajari Al-Quran. Mari kita coba hafal-hafalkan ayat-ayatnya, hafal-hafalkan artinya, lalu kemudian mencoba untuk melaksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Itulah kemudian sehingga pada akhirnya nanti di malam atau hari ke-30 kita sudah lebih tekun lagi, kita sudah bisa mempelajari Al-Quran dan kemudian menambah-nambahnya dengan hadis-hadis Rasulullah yang ada kaitannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kita hafalkan dan yang ada kaitannya dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga harapan kita nanti di akhir Ramadan, Allah sudah jelas menjelaskan di
di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang lanjutan tadi itu. Makanya seharusnya di dalam bulan suci Ramadan ini coba Al-Baqarah jangan cuma 183 yang kita ulang-ulang, tapi 83, 84 sampai 85 minimal, bahkan 186 harusnya juga kita kuasai atau kita pelajari. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman sahida minkumus sahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Di bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an, dan barang siapa yang ada di bulan itu maka berpuasalah. Tapi Allah lagi-lagi mengulangi, kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhra, kamu boleh menggantinya di hari-hari yang lain. Bahkan lanjutan ayat itu, Allah menjelaskan, yuridullahu bikumul yusra. Sesungguhnya Allah itu menginginkan kemudahan bagimu. Wala yuridu bikumul usra. Dan sesungguhnya Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dengan demikian, maka Allah menutup ayatnya di surat 185 itu. Walitukabirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Di akhir Ramadan, ketika engkau telah mencukupkan hitungannya, walitukabirullah, bertakbirlah kepada Allah yang banyak. Itu perintahnya. Mudah-mudahan COVID-19 akan berakhir. Tetapi jikapun belum berakhir sampai Ramadan berakhir, maka mungkin kesempatan buat orang Islam, khususnya di Indonesia, untuk mengubah paradigma cara merayakan Hari Idul Fitri. Selama ini, mari kita kaji bersama. Mari kita pikirkan bersama. Apakah perayaan Idul Fitri kita itu tidak lebih dominan hura-huranya, tidak lebih dominan dari budaya-budayanya daripada perintah Allah, walitukabirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bertakbirlah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Mari kita rayakan bulan hari raya Idul Fitri nanti, kalaupun masih ada COVID-19, dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar itu? Kembali kita mengkaji Al-Quran dan kembali kita membaca hadis-hadis Rasulullah, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah ketika merayakan Idul Fitri. Saya kira seperti yang saya katakan tadi, khususnya kita di rumah ini, 10 hari pertama kita upayakan untuk khatam Al-Quran. 10 hari kedua kita upayakan untuk menerjemahkan Al-Quran. Kita khatamkan juga menerjemahkan Al-Quran. Dan di 10 hari terakhir itu, mari kita mentadaburi Al-Quran, memikirkan, memaknai, lalu kemudian menggabungkannya dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Sekali lagi mudah-mudahan setelah keluar bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini, iman kita menjadi lebih baik, perilaku kita menjadi lebih baik, akhlak kita menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Karena akhlak kita sudah berbasis Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena yang kita kerjakan sama bulan suci Ramadan ini adalah mentadaburi Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga rencana-rencana kita untuk bagaimana memanfaatkan kesempatan ini dalam mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, untuk kemudian memperbaiki hidup dan kehidupan kita pasca Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mencabut virus ini. Dengan mudah sekali Allah mencabut virus ini jika Dia kehendaki. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimah, mari kita banyak-banyak berdoa agar virus ini cepat hilang dari permukaan bumi. Dan yang lebih penting lagi adalah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayah, agar banyak makna yang bisa kita ambil dari adanya virus COVID-19 ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.